Halo pemirsa, untuk kamu yang ingin merawat kulit secara maksimal, pasti kenal Nuriskin Ultimate yang sudah 17 tahun jadi pilihan wanita Indonesia. Nuriskin Ultimate adalah suplemen dengan 36 bahan yang mampu merawat kulit dari dalam. Mengandung hyaluronic acid yang merupakan one of the best moisturizer. Kini hadir dengan varian new formula yang telah diproduksi di Indonesia dengan harga yang lebih ekonomis. Dapatkan Nuriskin Ultimate dan Nuriskin Ultimate New Formula sekarang juga. Cinta pertama memang sulit dilupakan. Faktanya setelah gonta-ganti pacar dan akhirnya menikah dengan Sule, bayang-bayang indahnya cinta pertama masih Natali rasakan. Di sisi lain, Faris Utama pun sulit melupakan cinta pertama hingga tanpa sadar hidupnya seperti sebuah lagu, Kutunggu Jandamu. Lantas, apakah Natali sudah mantap menerima pinangan Faris? Benarkah Faris siap melakukan hal yang tidak dapat dilakukan Sule, yaitu mengajari Natali mengaji? Sebelum mengetahui jawabannya, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Banyak rencana Tuhan yang berbeda 180 derajat dengan harapan Natalie Holscher. Ia sempat berharap bisa bercerai dengan Sule secara baik-baik. Namun drama yang terjadi justru sebaliknya. Hubungannya dengan Rizky Febian dan Putri Delina, dua mantan anak sambungnya yang telah dewasa, juga sempat menegang. Hanya Put Del yang berbasa-basi membujuk Baby Azam kala putranya itu menangis. Sementara Iki, Rizwan, dan Ferdi yang dulu sangat dekat dengan Natali seolah tidak merasakan ikatan batin dengan adik sambungnya. Ki, bentar Ki, soal kemarin Bunda Natali datang Ki ke ulang tahun ayah gimana Ki? Ki, komunikasi sama Bunda Natali sekarang apa Ki? Ki, hubungannya sekarang gimana Ki sama Bunda Natali Ki? Sama Azam gimana? Sama Bunda gimana? Membaik gak Ki atau seperti apa Ki? Ki, soal Bunda Natali punya pasangan baru gimana Ki? Ki, Ki, kemarin bawa pasangannya ke ulang tahun ayah gimana Ki? Ki, komen sedikit dong Ki. Tuh, ada Faris. Aduh, kenalan dulu, berarti belum. Nah, pemirsa lihat pada waktu Mas Sule salaman dengan Mas Faris, itu habis salaman langsung buang muka. Artinya apa? Ya, aku cuma perlu kenal kamu, nama kamu untuk basa-basi, habis itu selesai. Aku nggak ingin tahu lebih lanjut lagi tentang kamu dan bagaimana kehidupan kamu setelah itu dengan mantan aku. Ya, walaupun udah berpisah ya, pemirsa, tetapi kalau perpisahannya itu masih menyisakan banyak masalah yang belum terselesaikan di dada, ya kayak gini jadinya kondisinya. Bisa lihat pemirsa sepanjang acara saat ulang tahunnya ini ya, saat Mbak Natali ada di ruangan itu, kaku kan pemirsa, canggung situasinya. Jadi kalau orang bercerai kenapa sih bisa sampai musuhan gitu ya, bahkan mungkin nggak komunikasi lama gitu. Artinya yang pertama mereka belum berdamai sama diri mereka masing-masing. Nah, yang kedua mereka masih menyimpan dendam. Nah, sebenarnya yang kayak gini tuh merugikan. Merugikan kenapa? Karena kita kan selalu menyimpan emosi dan marah ya gitu. Sementara orang kan harus move on karena hidup kan harus terus berjalan. Jadi ketika dia akhirnya nggak bisa menyelesaikan konfliknya, ini nanti tuh PR-nya panjang. Anaknya jadi nggak dapat kasih sayang yang full, atau mungkin nanti tarik-tarikan anak gitu kan, anak hak asuhnya ke sini, kemudian tarik sana. Ini membuat anak jadi confused kan gitu kan. Justru ini yang bagus ya, artinya kata gini kan, ketika kita nggak bisa mempertahankan rumah tangga, pasti kan ada yang dikorbankan ya, selain hubungan suami istri tentu anak gitu. Nah tapi yang dikorbankan anak ini jangan kelamaan gitu, karena yang pisah itu kan hubungan suami istrinya ya, tapi peran ibu, peran ayah nih, anak harus mendapatkan kasih sayang yang utuh walaupun ayah ibunya sudah nggak dalam ikatan pernikahan. Antara Bunda Natali dan juga Azam ya, saya tentunya sedih sekali ya, dan itu jelas itu karena apa? Karena Sule selama ini jauh, atau mungkin karena bukan tidak ada kesempatan ketemu karena memang Azam sama Natali ya, sehingga kurang begitu inten.
Soalnya apa? Ya ini tidak menyalahkan Ajam juga dan tidak menyalahkan Sule, karena memang kondisi anak itu siapapun yang tiap hari menggendongnya, memapahnya, itu dialah yang dia kenal. Gitu. Karena baby Azam masih kecil, Natalie berharap bisa memperbaiki hubungannya dengan Sule dan keempat mantan anak sambungnya. Pada ulang tahun baby Azam yang pertama, yang jatuh 11 Desember mendatang, Natalie berharap Sule dan mantan anak sambungnya kompak hadir demi baby Azam. Lagi prepare juga untuk ulang tahunnya Azam, kan tanggal 11 Desember, ntar lagi dia ulang tahun. Jadi aku mau rayain. Berarti nanti ulang tahun Azam yang ke-1, Kang Sule bakal ada tuh? Pasti aku undang semuanya, pasti aku undang. Ya semoga aja ada nggak sih, Bu? Jadi mereka sudah menurunkan ego mereka masing-masing, mereka udah saling memaafkan dengan kesalahan mereka yang kemarin, sehingga mereka sekarang udah move on-nya udah buat anak aja deh gitu. Karena kalau misalnya mau ngikutin ego kan maunya saling menyalahkan ya, karena kan manusia sejatinya nggak ada yang mau mengakui kesalahan itu telak di dia kan, pasti maunya menyalahkan orang lain. Tapi kalau udah di posisi mereka udah mengalahkan egonya masing-masing, dan bersatu karena anak itu ya bener apa adanya. Karakter leadership itu kan dari ayah ya, karakter anak berani itu dari ayah, karakter anak untuk menolak pada hal-hal yang buruk itu dari ayah. Nah, karakter empati, simpati, karakter penyayang itu dari ibu. Jadi kalau mereka mendapatkan anak-anak ini mendapatkan kasih sayang yang full walaupun orang tua tidak berpisah, maka anak mempunyai karakter yang kuat. Jadi impact-nya itu besar. Bayangin kalau anak gak mendapatkan figur salah satunya, maka ada yang missing dari perkembangan psikologisnya anak ini. Nah, itu yang bahaya nantinya. Sayangnya, di tengah persiapan kenduri ulang tahun pertama putranya, Natalie jatuh sakit. Beruntung, Faris langsung menunjukkan cinta sejatinya dengan menjadi kekasih siaga. Ya, Natalie ingin dikawal sampai halal. Dalam waktu dekat, Natalie dan Faris ingin menggelar pertemuan keluarga. Karena selama 4 minggu CLBK, dirinya baru bertemu dengan keluarga. Di sisi lain, Faris pun sering hadir di acara yang digelar keluarga Natalie. Bahkan dalam sebuah acara, Faris mengenakan sweater bertuliskan Holscher, seolah menjadi simbol bahwa dirinya sudah menjadi bagian dari keluarga Natalie. Siapa tuh? Gendong sama nenek, mau nenek? Dang ding dang ding dang. Suka nggak? Jujur Li suka. Hah? Beli. Tadi kan abis syuting terus aku lihat. Oh lucu ya. Buat dia kerja. Oh. Soal Bibit, Bebet, dan Bobot, keluarga Natalie sudah sreg dengan Faris. Ia berasal dari keluarga saudagar Minang dan perwira polisi yang dikenal cukup religius. Sebagai mu'alaf, Natalie berharap Faris bisa melakukan sesuatu yang tidak sempat dilakukan Sule, yaitu mengajarinya mengaji. Lalu benarkah pada ulang tahun Natalie yang ke-30, pada 14 November mendatang, Faris akan menyematkan cincin tunangan di jari manis kekasihnya itu? Sekarang baru masih dekat aja, belum sebatas untuk menuju ke apa? Lagi proses. Oh, lagi proses. Lagi proses. Semuanya lagi proses. Dengar-dengar katanya udah mulai ngitung tanggal juga, tanggal pernikahan. Benar nggak sih? Hah? Enggak, belum. Kalau masalah tanggal salah kali. Salah. Kreatifnya salah. Kreatifnya mungkin ini kali. Semua password handphone, apa semua passwordnya dia itu dari dulu sampai detik ini passwordnya itu password tanggal jadian aku sama dia zaman dulu. Itu yang dibuat sampai detik ini. Itu bisa-bisa dia aja kali itu. Kan, kok bisa tahu? Kan ATM. Nah itu di ATM kan itu. Enggak. Oh gitu. Iya. Oh gitu ya. Doain aja yang terbaik pokoknya, itu aja. Ya kalau emang jalannya. Ya pokoknya doain aja yang terbaik. Mawang juga doain aku. Naya juga, Rehan juga doain, semuanya doain. Kalau kita sebagai orang tua, kalau memang ada kecocokan satu sama lain,
antara Natalia dan Faris udah ada pembicaraan ya, mereka berdua ya. Ya kenapa enggak?